Ruang Kelas Production. Halo, selamat datang kawan-kawan. Kita kembali di konten Ruang Kelas Protection. Ruang kelas, obrolan ruang kelas, yo wis. Bersama saya, bos yang paling terkenal dan terganteng, Safanul Hakik. Bersama kita akan membahas tentang kesetaraan pendidikan yang ada di kota Tegal ini. Kita kedatangan seseorang yang fenomenal di provinsi maupun di kota Tegal, yaitu Sekjen PKPPS Provinsi Jakarta dan Ketua PKPPS Kota Tegal yang lain dan yang bukan yang itu, Pak Siskoyo. Selamat malam. Selamat malam Pak Siskoyo. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat. Gimana perjalanannya dari kota ke sini? Kita pakai kendaraan pribadi jadi tidak ada masalah, lancar. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Sis, kita banyak tuh ada anak-anak yang hanya ya kita bertemakan tentang kesetaraan pada pendidikan di kota Tegal ini. Banyak yang bertanya Pak Sis, apa sih itu kesetaraan dan apa sih itu fungsinya? Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu kesetaraan dan apa itu fungsinya. Ya, terima kasih sudah mengundang saya pada acara kali ini. Kesetaraan, saya sendiri sudah mulai berkecimpung di dunia pendidikan kesetaraan itu sudah lama, sejak tahun 2000. Waktu itu saya masih menjadi tutor, jadi istilah guru di kesetaraan itu bukan guru tapi tutor. Setelah perjalanan waktu, tahun 2011 saya alhamdulillah diangkat menjadi Ketua PKPPS di Ponpes Mitra Buddha. Karena di kota Tegal hanya ada satu PKPPS, sehingga saya secara otomatis diangkat menjadi Ketua Obje PKPPS tingkat kota. Dan kebetulan saya juga merantap di tingkat provinsi, saya sebagai Sekjen PKPPS Provinsi Jawa Tengah. Oke, kita ulas dulu. Apa itu kesetaraan? Kesetaraan itu asal kata dari setara. Ya, jadi sekolah ini setara. Setara itu walaupun tidak sama tapi setara. Setara dengan apa? Setara dengan sekolah formal. Ada 3 jenjang di tingkat pendidikan kesetaraan, yaitu ada setara SD, namanya paket A. Kalau di PKPPS itu namanya KULA. Kalau di PKBM, paket A. Kalau di kemudian tingkat yang kedua ada di tingkat SMP itu namanya paket B, itu yang di bawah dinas. Kalau yang di PKPPS namanya WUSTO. Kemudian yang terakhir adalah yang di tingkat setara SMA itu namanya kejar atau paket C. Kalau di tingkat atau di bawah PKPPS itu namanya ULIA. Jadi ada 3 tingkatan, SD, SMP, dan SMA. Bagi siswa-siswi yang tidak beruntung masuk ke sekolah formal, tidak perlu khawatir. Ada wadah untuk menampung para siswa-siswi yang tidak cocok atau tidak sudah tidak bisa dikondisikan lagi untuk bisa mengikuti sekolah formal. Jadi Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama sudah menyiapkan wadah. Wadah yang di bawah pendidikan kesetaraan di bawah dinas namanya PKBN, yang di bawah
Kementerian Agama itu ada PKPPS atau singkatan PKPPS itu apa? Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren. Ya, jadi saya gambarannya itu kalau di sekolah formal ada, kalau di dinas ada SD, SMP, SMA, kalau di bawah Kementerian Agama yang formal ada MI, MTS, dan MA atau EMAN kalau yang negeri. Nah, di tingkat kesetaraan itu yang di bawah dinas itu ada 2 penyelenggara. Tadi saya lupa menambahkan, kalau yang negeri itu SKB namanya. Kalau yang swasta itu PKBM. Apa sih kepanjangan dari PKBM? PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk menampung bagi lingkungan yang tidak beruntung untuk melanjutkan di sekolah formal. Itu yang di bawah dinas pendidikan. Kemudian yang di bawah Kementerian Agama punya juga yang setara, cuman beda nama, yaitu PKPPS. Apa tadi yang tadi sudah jelaskan, itu PKPPS. Dan PKPPS ini uniknya adalah penyelenggaranya harus pondok pesantren. Tidak boleh ada di luar pondok pesantren, itu tidak boleh atau tidak bisa menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Jadi itu untuk masyarakat, untuk warga tidak perlu khawatir seandainya tidak bisa mengikuti pendidikan formal yang dari pagi sampai siang berangkat setiap hari. Dinas dan Kementerian Agama sudah membuatkan wadah untuk masyarakat untuk tetap mengikuti pendidikan seperti hampir sama dengan sekolah formal sehingga dikatakan setara. Itu kira-kira. Nah, untuk menurut jenengan dalam pembelajarannya yang jenengan batin menjelaskan PKPPS dan PKBM, apakah untuk pembelajarannya itu sama dengan sekolah formal yang ada di SD atau SMP atau SMA, dan harinya apakah sama? Ya, untuk model pendidikannya atau pembelajarannya, untuk waktunya dulu, waktunya sama. Kalau SD sama dari kelas 1, 2, 3 sampai dengan 6. Kalau SMP juga sama dari kelas 7, 8, 9. Di SMA juga sama, kelas 10, 11, 12. Cuman bedanya untuk pelaksanaan, karena ini non formal, itu fleksibel. Malah bisa disepakati dengan wali murid atau wali siswa mau hari apa, jam berapa, itu bebas. Ada di Kota Tegal itu ada yang menyelenggarakannya seperti sekolah formal dari pagi sampai siang, ada juga yang sore, ada juga yang malam. Jadi ada fleksibel atau keluasan dalam menyelenggarakan pembelajaran. Jadi tidak harus pagi, makanya kerja pun tetap bisa mengikuti kegiatan ini. Itu hebatnya di kesetaraan. Jadi nggak usah khawatir, lulusan dari kesetaraan itu seandainya nanti dari setara SD atau paket A ingin melanjutkan di yang formal, itu boleh masuk ke SMP lulusan dari paket A, atau berikutnya dari paket D pengen tidak mau melanjutkan ke paket C, pengen di sekolah formal, itu bisa. Jadi ijazahnya nggak usah khawatir, sama, dan kita fleksibel dalam model pembelajaran dan waktunya. Tapi di sistem model pembelajarannya itu tidak seperti sekolah formal. Tatap mukanya itu lebih banyak daripada tugas. Kalau di kesetaraan itu justru tatap mukanya lebih sedikit. 40% tatap muka, 60% itu penugasan. Gitu kira-kira. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalian tidak boleh bimbang ataupun bingung tentang PKBM atau tentang PKPPS. Kita selalu ada wadah ya untuk pembelajaran, untuk mendapatkan ijazah, yaitu bisa di sekolah non formal. Begitu kira-kira, Pak. Ya, betul sekali. Demikian materi ini.
Apakah teman-teman sudah cukup atau belum tentang informasi ini? Kalau boleh saya tambahkan, Ya silakan. atau saya minum dulu boleh? Oh iya silakan, golok. Dari tadi kayaknya iya sebenarnya. Bapak. Tapi saya ya Pak, nggak dapat cek tadi. Iya ini. Minumannya terlalu bandel ini, nggak ada temannya. Jadi, saya tambahkan, saya kasih motivasi untuk para pemirsa, para masyarakat pada umumnya bahwa kesetaraan ini sekarang sudah kutik 2 tahun terakhir ini sudah booming ya, atau semakin kesini karena kita ketahui pendidikan di Indonesia itu semakin kesini pendidikan moralnya semakin berkurang, sehingga 2 tahun terakhir ini ada fenomena di PKBM Aruminda di Kota Tegal ini siswanya melonjak drastis, bahkan melebihi sekolah formal. Ini saya miris sekali. Ada apa sebenarnya? Apakah benar-benar banyak dari sekolah formal yang memang daya tampungnya sudah tidak nampung, atau memang banyak dari sekolah formal yang keluar sehingga lebih memilih PKBM. Jadi sekarang PKBM tidak dipandang sebelah mata karena peminatnya sekarang sudah banyak sekali. Di PKBM Aruminda yang saya tahu, tahun kemarin itu siswanya sampai 450 bisa mengadakan sekolah formal. Dan bagi para wali murid, para siswa, gak usah khawatir. Lulusan dari PKBM ataupun PKPPS itu yang pertama, ketika lulus dari sekolah tingkatan paket C atau Unja, itu bisa melanjutkan ke universitas baik negeri maupun swasta. Kalaupun mau masuk ke dunia kerja, sudah bisa diterima di PT ataupun instansi pemerintah. Banyak dari alumni kita itu ada yang jadi PNS, jadi TNI, ada juga yang jadi kemarin masuk P3K, itu sudah bisa. Dan tidak sedikit pula yang melanjutkan ke universitas. Jadi bagi para masyarakat, gak usah bingung ketika anak ibu tidak kerasan di sekolah formal, bisa dilanjutkan di PKBM atau kesetaraan. Ya, jadi hubungi saja ya PKBM terdekat. Di Kota Tegal itu ada 11 PKBM. Di Tegal Selatan ada PKBM Aruminda. Di kecamatan lain ada. Jadi tidak usah khawatir. Jangan sampai anak usia sekolah sampai putus sekolah, masih belum usia kerja masuk dunia kerja. Itu kasihan mereka. Jadi harapan kami para masyarakat yang belum mengetahui apa itu PKBM, apa itu PKPPS, apa itu tadi kesetaraan yang saya jelaskan di awal, mudah-mudahan bisa menjadi jalan keluar bagi para masyarakat yang tidak atau sudah tidak bisa masuk di pendidikan formal. Itu saja. Terima kasih. Tetap semangat. Jadi itu ya teman-teman. Kalian peserta yang putus sekolah, yang terkendala ekonomi, jangan khawatir. Ya, harus melanjutkan pendidikan, apalagi program pemerintah itu pendidikan wajib 9 tahun. Sekarang sudah 13 tahun. 12 tahun. Minimal SMA atau paket C. Nah, jadi demikian obrolan singkat hari ini. Terima kasih Asia Boyok. Terima kasih kembali. Jangan lupa subscribe di obrolan kita production obrolan 2 kelas. Subscribe, comment, dan like. Demikian konten ini. Saya terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Di Bali, sampai ketemu kembali. Mantap. Semangat. Obrolan 2 kelas. Yo wis. Ruang Kelas Production.